ketemu lagi dengan Tante Debs pakai Z, jangan salah. Apaan sih? Buat kamu-kamu yang baru tune in, thank you banget sudah masuk ke sini, ke channel YouTube aku yang akan berbicara tentang kehidupan di Kanada. So, kali ini aku berkolaborasi kembali dengan teman-teman aku, sesama vlogger mancanegara. Jadi mereka tuh ada di mana-mana. Jangan lupa ya, kalian juga tontonin video mereka, nanti ada di description box aku. So, kali ini kita membahas tentang snack. Bukan ular ya. Tapi cemilan yang kira-kira bilangnya sih kayak ciri khas di negara masing-masing. Nah, kebetulan aku di Kanada agak-agak mirip sih sama cemilan-cemilan di Amerika, tapi kali ini aku membahas tentang cemilan kayak semacam kayak potato chips atau chips kayak gitu. Nah, sebenarnya curhat dulu. Ya ampun, muka Eka pucat banget ya. Jadi ceritanya ini kan masih stay at home ya kan. Gimana kabar kalian semua? Sebelum aku ngobrol tentang chipsnya, tentang snacknya, tentang cemilannya, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya, selalu dan selamanya. Aku puji Tuhan sehat lah di sini ya. Amin 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 amin. Oke. Nah, tadinya aku pikir gitu ya, apa gitu cemilan yang misalnya ciri khas di sini kan. Kayak aku yang dulu pernah ngebahas gitu ya tentang kayak makanan kecil, penganan ringan. Ciri khasnya di Kanada tuh biasanya kan french fries yang dipakein gravy, which is sudah pernah dibikin. Nah, sekarang aku lebih mau bahas yang ringan-ringan aja. Nah, kebetulan aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka nyemil-nyemil, nggak terlalu suka kayak makanan-makanan yang ya gitu deh ya, yang kayak mengandung mecin. Dari dulu emang gak suka kayak gituan gitu kan, karena apa ya, kalau makanan terlalu mengandung mecin itu tuh biasanya aku langsung yang kayak pusing kepala, Barbie dong. Jadi aku sangat-sangat menghindari banget. Nah, dulu waktu di Indonesia juga aku sangat-sangat menghindari, karena biasanya cemilan-cemilan itu seperti kayak keripik-keripik ya, even yang kacang-kacangan juga tuh biasanya mereka dikasih kayak bahan apa sih istilahnya, penyedap ya kan, penyedap. Nah, aku nggak bisa makan yang kayak begituan karena ya mungkin kepalanya sensitif. Nah, pas di sini juga aku kadang-kadang kalau kita misalnya piknik atau apa, orang bawa kayak potato chips, karena itu kan gampang ya, murah, gampang, dan kayaknya ringan lah untuk dimakan kalau kita lagi hangout, kalau kita lagi kongko, kayak lagi piknik di taman dan sebagainya. Dan biasanya itu mereka rasanya kalau nggak asin banget, kalau nggak manis banget. Terus aku juga nggak terlalu suka keju. Oh my gosh, banyak banget yang nggak suka ini, nggak suka itu, nggak suka ini. Jadi orang juga kayak kalau mau nawarin itu, aku jadi lebih sering bilang enggak, lebih sering bilang sorry enggak gitu kan, karena ya nggak terlalu doyan juga gitu loh. Lebih baik makan nasi padang kayaknya daripada cemilan-cemilan itu. Anyway ya, pada suatu hari aku menemukan sebuah cemilan. Nah, kebetulan cemilannya ini tuh mengandung jalapeno. Kalau kalian nggak tahu jalapeno tuh apa, jalapeno tuh kayak seperti kayak cabe merah gede, tapi ini warnanya hijau. Itu biasanya kan dari makanan Meksiko. Jadi jalapeno itu biasanya kita makan kayak kalau makan salsa, dia ada irisan jalapeno itu apa. Anything with jalapeno tuh kayaknya aku suka gitu ya. Nah, ada beberapa cemilan gitu ya, ada beberapa snack gitu yang aku cobain yang ada jalapeno-nya itu aku nggak terlalu suka, sampai akhirnya aku menemukan ini Cheetos ya. Ini apa ya, sangat-sangat di luar mainstream aku, karena pertama tuh kalau kalian lihat dia mengandung cheddar, berarti dia mengandung keju ya, keju cheddar. Terus dia mengandung jalapeno. Nah, yang sebenarnya yang bikin menarik itu ininya nih, jalapeno-nya ini. Jadi waktu itu iseng-iseng
aku ambil ini karena nggak tahu ya, somehow lagi pengen coba gitu kan ya, aku mau coba ini kayak gimana. Lalu ya dia itu bentuknya seperti kayak gini tuh, kalau kalian lihat jelas nggak sih ya, gini ya teksturnya itu. Jadi dia crunchy, terus berasa banget kayak cheddar kejunya gitu, sama berasa banget jalapeno-nya. Pertama kali nemu ini, terus makan, itu asli nggak bisa berhenti. Karena apa? Karena dia nggak terlalu asin ya, pas kalau menurut aku, pas banget. Terus campuran antara cheddarnya itu nggak bohong-bohong, percampuran antara cheddar sama jalapeno-nya itu nggak bohong-bohong. Nah, akhirnya seperti kalian lihat, ini udah kosong. Tinggal sisa segini. Padahal ini baru beli. Jadi kalau misalnya lagi pengen yang kayak apa ya, yang kayak gurih-gurih, ini aku pasti beli ini. Dan nggak bikin aku pusing, dan nggak bikin enak, dan ada pedes-pedesnya gitu, dan pedes-pedesnya tuh beneran, nggak bohong-bohongan. Karena kadang-kadang beli yang lain itu dia bilang jalapeno, rasa jalapeno itu cuman kayak cuman basa-basi gitu. Kalau ini nggak basa-basi. Jadi ini aku suka banget. Jadi tiap kali misalnya, kalau ini udah, kalau nggak salah ini bungkus kedua ya. Don't judge me. Ini udah bungkus kedua. Jadi kalau misalnya dia udah mulai udah mau gini nih, udah mau habis, tuh biasanya kalau aku ke supermarket pasti aku ambil lagi ya. Kalau kalian yang nggak suka pedas, ini sebenarnya rasa pedasnya itu mild, tahu kan mild. Jadi dia tuh nggak yang bikin yang sampai kayak apa sih kalau di Indonesia itu yang, nggak apa-apa ya nyebutin merek ya, yang kayak Maici yang level 15, enggak deh gue. No, terus kayak ada apa tuh, kayak dulu pernah ada yang bawain kayak keripik apa gitu ya, terus yang pedesnya gila banget sampai yang mulut kita tuh yang rasa terbakar. Like why gitu kan, dan itu bikin kayak sakit perut juga. Nah, kalau ini kalau buat kalian penggemar keju, ini kejunya berasa banget. Terus kalau kalian suka jalapeno, ini jalapeno-nya juga berasa banget. Nggak tahu ya, kayaknya kalau kayak Cheetos ini kayak aku highly recommended banget. Tolong ya yang punya perusahaan Cheetos. Tolong yang punya perusahaan Cheetos, aku di endorse dong please. Jadi ini aku highly recommended banget. Dan aku nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak, tapi aku tanya sama teman-teman aku yang di Indonesia, dia bilang ini nggak ada. Aku juga nggak tahu kalau di Amerika ada ya, tapi yang jelas kayaknya ini adanya di sini deh. I don't know. Gimana dengan teman-teman yang di Eropa, nggak tahu deh. Tapi kayaknya teman-teman yang lain itu mereka punya, masing-masing negara tuh mereka punya ciri khas cemilan ya. Mungkin ada coklat, terus juga ada cookies dan sebagainya. Tapi kalau kalian kesini, cobain ini deh. Oh ya, aku rekomendasiin ya ke teman-temanku yang lain yang ada di kota lain, di Kanada juga. Dan begitu mereka beli, mereka bilang, ya ampun, aku nggak bisa berhenti makannya. Padahal aku udah bilang, aku udah wanti-wanti, kamu kalau beli ini ya, hati-hati karena apa? Bakalan nggak bisa stop. Apalagi kalau kalian misalnya kayak sambil nonton, bukan drama Korea, aku nggak terlalu suka drama Korea. Misalnya kalian sambil nonton film,
Ini kayaknya kalau misalnya bioskop bisa dibuka lagi, sekarang kan bioskop lagi tutup ya. Nah kalau misalnya bioskopnya dibuka lagi, mungkin aku akan membawa ini, aku masukin dalam jaket. Aku akan menyelundupkan ini karena aku nggak terlalu suka popcorn juga. Anyhow, so ya gitu aja guys. Cerita aku kali ini mengenai snack, cemilan yang aku bisa rekomendasiin yang ada di Kanada gitu ya. Semoga kalian jadi tahu ya, semoga ini ya informasi, walaupun informasi yang sangat sederhana tapi berfaedah lah paling nggak buat kalian. Siapa tahu nanti kalau kalian jalan-jalan ke sini, kalian jadi tahu kalau mau milih cemilan yang enak menurut Tante Debs. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa ditontonin juga video-video teman Tante Debs yang lain di Vlogger Indonesia Mancanegara. Aku taruh di description box di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video Tante Debs lainnya. Bye, salam sayang, salam kangen dari Tante Debs, Edmonton, Kanada. Muah.